Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang kembali di channel Mas Haris. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mereview hasil pertandingan Piala Dunia U17, yaitu antara Maroko versus Indonesia, yang berakhir kemenangan untuk Maroko dengan skor 3-1 ya teman-teman ya. Dan bagaimana peluang bagi timnas Indonesia ini, masih bisa nggak lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17 ya. Nanti akan saya ulas, saya sampaikan ya. Tapi terlebih dahulu saya ingin menganalisa jalannya pertandingan ya teman-teman ya. Di babak pertama timnas Indonesia sudah mendapatkan tekanan ya dari Maroko ini ya. Dan benar saja, yaitu pada menit ke-11 Indonesia nyaris kebobolan dari Maroko ya. Jaga gawang kita yaitu Ikram ya, yang berusaha menutup ruang tembak dari Anas ini, tetapi bola tersebut justru bisa melewati Ikram. Tapi beruntungnya ada pemain kita yang bisa menghalau bola tersebut. Maroko ya mendapatkan penalti setelah ada pelanggaran ya yang dilakukan oleh pemain kita, yaitu oleh Wilber Jadim ya, yang melakukan pelanggaran terhadap Muhammad Hamoni ya, dan bisa dieksekusi dengan sempurna oleh Anas ya, dan membuat keunggulan 1-0 untuk Maroko ya teman-teman ya. Dan Indonesia mencoba setelah tertinggal 1-0 mencoba untuk bangkit, tetapi sulit bagi Indonesia untuk mengembangkan permainan ya, karena lini tengah dari Maroko ini cukup solid, jadi susah untuk timnas Indonesia itu bisa menembus lini pertahanan dari Maroko ya teman-teman ya. Dan pada menit ke-39 Maroko mengadakan keunggulan ya, yaitu melalui pemain mereka yaitu Abdel Hamidal ya, dan membuat keunggulan menjadi 2-0. Dan pada menit 41 ya, timnas Indonesia bisa memperkecil keunggulan ya menjadi 1-2 ya, berkat gol dari tendangan bebas yang dilakukan oleh Nabil Asyura ya, yang bisa memperkecil ketinggalan ya. Dan hingga akhir babak pertama selesai tidak ada lagi gol yang tercipta, dan membuat keunggulan 2-1 untuk timnas Maroko ya teman-teman ya. Dan masuk ke babak kedua, Coach Bima Sakti ini melakukan perubahan ya, yaitu dengan menarik Rico Dennis dan memasukkan Ahmad Zidane ya, merubah strategi permainan dari timnas Indonesia ini ya teman-teman ya. Dan pada menit ke-56 Indonesia mengklaim bahwasanya ada penalti ya, karena ada pelanggaran atau handsball yang dilakukan oleh pemain Maroko, tetapi wasit setelah mengecek VAR tidak ada penalti untuk Indonesia ya, karena tidak ada pelanggaran atau handsball yang terjadi dalam kotak penalti ya teman-teman ya. Dan masuk ke menit 64 Maroko bisa menciptakan gol yang ketiga ya, yaitu melalui Muhammad Hamoy ya, yang bisa menciptakan gol yang ketiga untuk timnas Maroko. Coach Bima Sakti melakukan 3 pergantian pemain ya untuk menambah lini serang dari timnas Indonesia ya, yaitu memasukkan langsung 3 pemain ya, yaitu ada Amar Break, ada Jehan Palevi, dan Aulia Rahman ya. Itu 3 pemain yang dimasukkan oleh Coach Bima Sakti untuk menambah daya serang yang dilakukan oleh Coach Bima Sakti ya, supaya timnas Indonesia ini serangannya lebih bervariatif, tetapi tidak berhasil ya teman-teman ya. Dan hingga pertandingan berakhir tidak ada lagi gol yang tercipta, dan berakhir kemenangan untuk timnas Maroko dengan skor 3-1 ya teman-teman ya. Dan dengan hasil akhir ini berarti timnas Maroko lolos sebagai juara grup ya, karena memiliki poin 6 ya. Karena di pertandingan lainnya Ekuador melawan Panama harus bermain imbang, dan poin dari Ekuador ini yaitu adalah 5 ya teman-teman ya. Sedangkan bagi timnas Indonesia hingga pertandingan di grup A ini selesai, yaitu menempati peringkat ketiga dengan poin 2 ya teman-teman ya. Sedangkan untuk terakhir yaitu ditempati oleh Panama ya. Sedangkan Panama dan Indonesia ini memiliki poin yang sama yaitu 2, tetapi Indonesia lebih produktif ya teman. Dan bagaimana peluang timnas Indonesia ini lolos atau tidak ke babak 16 besar ya? Peluang itu ada, tetapi timnas Indonesia saat ini akan tergantung kepada
dua negara ya, apabila ingin lolos ke babak 16 besar, yaitu timnas Indonesia akan tergantung atau berharap timnas Maroko dan timnas Korea Selatan ini di pertandingan terakhirnya di grupnya masing-masing mengalami kekalahan atau meraih hasil seri ya. Itu ada peluang bagi timnas Indonesia untuk lolos ke babak 16 besar sebagai peringkat 3 terbaik ya. Tetapi apabila Korea Selatan memenangkan pertandingan, berarti timnas Indonesia akan gugur sampai di fase grup ya. Sebaliknya pun apabila Korea Selatan ini kalah tetapi Meksiko menang, itu juga membuat timnas Indonesia akan gugur di fase grup ini ya teman-teman ya. Jadi harapan Indonesia ini ditentukan oleh kedua negara ini ya teman-teman ya. Apabila Meksiko dan Korea Selatan mengalami kekalahan atau meraih hasil imbang, Indonesia akan dipastikan lolos ke babak 16 besar sebagai peringkat 3 terbaik ya. Baik teman-teman, mungkin itu aja pembahasan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi teman-teman semua. Dan saya akhiri video saya kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.